Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sartina, saya dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi dari mata kuliah Bisnis Intelijen, yaitu tentang pendahuluan dan pengenalan intelijen bisnis. Materi ini sangat penting karena di era digital saat ini, setiap organisasi menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut harus diolah menjadi informasi yang berguna agar dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Bisnis intelijen merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan yang bertujuan menyediakan akses terhadap data sehingga dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut Rainer dan Cegielski, bisnis intelijen adalah aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk menggabungkan, menganalisis, dan menyediakan akses terhadap data dalam jumlah besar guna membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Secara sederhana, bisnis intelijen adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan yang akhirnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan bisnis. Dengan adanya bisnis intelijen, manajer tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman, tetapi juga memanfaatkan data yang akurat dan terukur. Konsep dan kerangka bisnis intelijen merupakan pendekatan berbasis teknologi yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Dalam praktiknya, bisnis intelijen memanfaatkan berbagai alat dan metode untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal organisasi. Saat ini, perkembangan teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing turut mendukung perkembangan bisnis intelijen. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail dapat mengumpulkan data penjualan dari seluruh cabang secara real-time melalui sistem digital. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui produk yang paling diminati pelanggan, tren penjualan, serta strategi pemasaran yang paling efektif. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga memiliki tantangan, terutama terkait keamanan dan privasi informasi yang harus dikelola dengan baik. Tujuan utama bisnis intelijen adalah membantu organisasi dalam menganalisis data dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui bisnis intelijen, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas organisasi, menemukan peluang baru, mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, bisnis intelijen membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih strategis. Terdapat beberapa manfaat utama dari penerapan bisnis intelijen dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas informasi. Bisnis intelijen mampu mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah pemantauan kinerja organisasi melalui dashboard dan indikator kinerja atau KPI. Manajemen dapat memantau pencapaian target perusahaan secara cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi. Informasi bisnis intelijen tidak harus mengganti sistem yang sudah ada, tetapi dapat memanfaatkan data dari sistem tersebut agar menghasilkan informasi yang lebih bernilai. Yang keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Seluruh level organisasi dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi biaya bisnis intelijen.
membantu mempercepat pencarian data dan penyusunan laporan sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional. Berdasarkan hasil survei yang disampaikan dalam materi, manfaat terbesar bisnis intelijen adalah menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan pelanggan, serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Ruang lingkup bisnis intelijen menurut Fariselis terdapat 6 komponen utama, yaitu yang pertama data source. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sistem operasional perusahaan, dokumen, email, maupun sumber eksternal. Yang kedua, data warehouse, data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dalam gudang data atau data warehouse melalui proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Yang ketiga, data exploration. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi data menggunakan berbagai tools seperti query, reporting system, dan metode statistik. Yang keempat, data mining. Data mining digunakan untuk menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan baru dari data yang tersedia dengan memanfaatkan teknik machine learning dan analisis data. Yang kelima, optimization. Tahap ini bertujuan memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia berdasarkan hasil analisis. Yang keenam, decision making, yaitu tahap terakhir dalam pengambilan keputusan. Meskipun teknologi bisnis intelijen menyediakan berbagai rekomendasi, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen atau pengambil keputusan. Contoh penerapan bisnis intelijen, saya ambil contoh pada rumah sakit, yaitu dapat memanfaatkan bisnis intelijen untuk menganalisis jumlah kunjungan pasien, tingkat penggunaan tempat tidur, waktu tunggu pelayanan, hingga tingkat kepuasan pasien. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam dashboard yang memudahkan manajemen rumah sakit untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Contoh lainnya adalah perusahaan retail yang menggunakan bisnis intelijen untuk menganalisis perilaku pelanggan sehingga dapat menentukan strategi promosi yang lebih efektif. Cukup sekian penjabaran bisnis intelijen dari saya. Mohon untuk arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.